Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim mendekat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salawat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asr singkuring yasunai merupakan salah satu surat anu pangkona. Ulang, surat Al-Asr yang barusan saya bacakan merupakan salah satu surat yang paling pendek. Antara yang pendek yang lain adalah surat Al-Kautsar. Tapi walaupun surat ini pendek, isinya sangat dalam dan sangat luas. Dalam Al-Quran, ungkapan ayat itu ada yang bersifat ijaz, ada yang bersifat itnab. Kalau ijaz itu ringkas, tapi ternyata isinya luas. Kalau itnab itu ayatnya panjang, terurai, terperinci. Biasanya berkenaan dengan masalah kisah. Itnab. Di awal surat ini Allah menyampaikan wal asri, demi waktu. Dalam bahasa kita sering diartikan demi waktu. Kalau kita perhatikan, ya, Allah bersumpah. Allah bersumpah itu ada menggunakan nama dirinya dan ada juga menggunakan nama makhluk. Semacam menggunakan nama dirinya sering kita ungkapkan wallahi dalam Al-Quran warabbika. Berarti muksambihnya itu atau lapan yang biasa digunakan untuk bersumpah itu nama Allah. Nah, Allah bersumpah dengan nama dirinya, nama Allah, dan sekaligus juga merupakan perintah kepada kita kalau bersumpah itu gunakanlah nama Allah. Ya, gunakan nama Allah. Dan Allah bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Semacam tadi wal asri, wal duha, wal tin. Itu nama-nama makhluk. Bagi selain Allah tidak boleh bersumpah menggunakan nama makhluk. Ya, jadi bagi selain Allah tidak boleh bersumpah menggunakan nama makhluk. Kalau bagi Allah, Allah punya otoritas, punya kewenangan bersumpah menggunakan nama makhluk. Gak boleh manusia mengatakan demi kamu. Nah itu.
demi gunung. Kalau orang itu mengatakan demi dewata. Kalau orang Arab jahiliyah demi Lata dan Uzza. Ya, Umar bin Khattab pernah mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapapun yang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, sungguh dia yang bersumpah itu telah melakukan perbuatan syirik, telah menjadi orang kafir. Maka berarti status imannya itu oleh Allah dicabut kalau orang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah. Nah, bagi Allah bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah itu benar. Ya, Allah punya otoritas. Hanya kalau Allah menggunakan sumpah menggunakan nama makhluk, maknanya berarti Allah menyuruh memperhatikan makhluk itu. Makanya kalau Al-Hasan dalam beberapa tafsirnya sering mengartikan wal asri, perhatikan waktu, waduha, perhatikan duha, wal adiyat, perhatikan al-adiyat. Jadi maknanya kalau Allah bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, maka berarti Allah menyuruh kepada kita agar kita memperhatikan makhluk itu. Kenapa harus kita memperhatikan makhluk itu? Maka berarti di makhluk itu ada sesuatu yang kita pelajari sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari keadaan makhluk itu. Seperti dalam surat yang saya bacakan barusan, wal asri, maknanya perhatikan waktu. Al-asr, asal itu apa? Asal arti asal itu kata asoro. Asoro itu artinya apa? Memeras. Memeras asal asoro itu. Wal mu'sirati, demi yang memeras anggur. Kurang ada. Gitu. Memeras itu, memeras itu memijit bagian luar, kemudian keluarlah bagian dalam. Ya, mencet lencak, mencet mencet anggur, dipijit dengan keras, maka keluarlah bagian dalam. Itu namanya al-asr. Nah, waktu sore orang-orang Arab menyebutnya waktu asar. Nah, kenapa waktu sore disebut waktu asar? Karena pada masa itu orang-orang biasa bekerja dari pagi hari. Pagi hari bekerja, mengeluarkan tenaga. Nah, hasil dari pekerjaannya itu, dapat upahnya itu waktu sore. Dulu nggak ada istilah gaji itu sebulan sekali. Pokoknya selesai kerja bayar, selesai kerja bayar. Nah, orang-orang Arab menyebutkan waktu sore itu waktu asar karena waktu sore itu adalah waktu keluarnya hasil dari pemerasan terhadap tenaga. Tenaga diperas dari pagi, keluarlah untungnya di waktu sore. Nah, keuntungan di waktu sore berarti keluar upah. Maka waktu sore orang-orang Arab sering menyebutkan waktu asar. Itu asal mula, asal muasal waktu sore disebut waktu asar. Maka sholat pun sholat apa? Sholat asar. Sholat dilaksanakan di waktu sore karena waktu sore itu keluarlah hasil. Para pekerja di kita kan tukang tembok gitu, rata-rata begitu asar itu berhenti. Ya, harusnya dia dapat upah di waktu asar itu. Nah, itulah ya asal muasal silsilah waktu sore disebut waktu
waktu asar. Namun di sini kalau Allah bersumpah dengan waktu asar tidak berarti hanya waktu asar. Ya, dalam pandangan para mufassir, al-asr itu ya ada ditambahkan kalimat al-asr. Kitabun dengan al-kitab itu beda makna. Ada kitabun, ada al-kitabun. Ada asrun, ada al-asru. Nah, karena ada alif lam itu, huruf alif lam itu kata ulama tafsir menunjukkan makna lil istighraq. Artinya makna yang menyeluruh. Maka berarti walaupun asal artinya perhatikan waktu asar, namun yang dimaksud adalah perhatikan waktu secara keseluruhan. Perhatikan seluruh waktu, bukan hanya waktu asar aja. Perhatikan oleh kita waktu. Para asri, perhatikan waktu secara keseluruhan. Nah, kenapa Allah sebutkan kita perlu memperhatikan waktu? Sebab kata Allah, gara-gara waktu orang bisa celaka, dan gara-gara waktu orang bisa mendapatkan keuntungan. Ya, gara waktu orang bisa celaka, gara-gara waktu orang bisa mendapatkan keuntungan. Kalau orang Arab jahiliyah dulu sering mengaitkan masalah waktu itu, ya ada disebut waktu sial kata orang Arab jahiliyah. Di kitab pun sering ada orang hitung-hitung ya. Kalau nikah harus pada bulan ini, hari ini, tanggal sekian, jam sekian. Karena itu waktu berhitung. Orang Islam sering mengharapkan, kita sering di budaya kita itu ada orang mengatakan jangan nikah di bulan Safar. Kenapa? Ya, karena bulan Safar itu waktu pernikahan anjing, gitu. Itu waktu sial. Nah, Allah membantah, ya, sialnya dan tidak sialnya seorang bukan karena waktu, tapi adalah mendapatkan keberuntungan dan kecelakaan itu bukan masalah waktunya, tapi orang tidak bisa memanfaatkan waktu. Orang barat sebutnya time is money. Waktu itu adalah uang, bukan waktunya jadi uang, bukan, tapi pemerintah memanfaatkan waktu bisa menghasilkan uang. Kalau wartawan berbicara masalah waktu itu bukan berbicara menit per menit, tapi detik. Memburu berita ketinggalan 1 detik, udah tidak dapat informasi. Nah, di sini maksudnya perhatikan waktu karena yang orang bisa memperoleh kecelakaan dan bisa memperoleh keberuntungan karena pemanfaatan waktu. Makanya dalam ayat ini disebutkan innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya al insan, bukan seorang, semua manusia. Innal insana, semua manusia, bukan satu manusia. Lafi khusrin, benar-benar memperoleh kerugian, benar-benar memperoleh kecelakaan. Khusrin itu sesuatu yang diperoleh dalam keadaan negatif, itu khusrin itu. Maka bisa berarti apa? Celaka, bisa berarti mendapatkan kerugian, bisa berarti memperoleh kebinasaan. Itu khusrin. Di sini laki khusrin itu dirangkaikan dengan laki khusrin. Ya, fi dalam pandangan santri itu sering dimaknai juga di dalam, berarti benar-benar ada dalam kerugian, dalam kecelakaan. Yang namanya dalam adalah meliputi semuanya, meliputi. Kalau orang tenggelam, di atas ada air, kiri kanan ada air, belakang depan ada air, di bawah ada air. Maka berarti orang itu dikelilingi dengan air. Nah, laki pun di sini sebenarnya seperti itu.
Semua orang akan dikelilingi dengan kecelakaan. Artinya bahwa orang itu benar-benar memperoleh kecelakaan dan tidak akan berdaya untuk bisa keluar dari kecelakaan itu. Orang Sunda mana? Cilaka kahulu-hulu atau cilaka 12. Maka berarti kecelakaan seperti itu adalah kecelakaan yang tidak akan mungkin dapat ditolong. Nah ini kalau sebutkan bahwa manusia secara keseluruhan dapat memperoleh kecelakaan ya dengan benar-benar celaka. Bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya orang kafir saja, semua orang kafir, orang yang ngaku Islam juga sama celaka. Cuma di sini ada isbat, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah ini mengecualikan ada beberapa golongan manusia yang akan bisa terbebas dari kecelakaan itu. Jadi ada manusia yang terhindar dari kecelakaan tadi, terhindar dari kerugian, terhindar dari kebinasaan. Siapa? Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki iman dengan iman yang kuat. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman itu. Nah iman itu adanya di hati, bukan di jasmani. Iman itu adanya di hati, ya. Nah makanya orang mengatakan iman belum tentu iman, ya. Nah karena iman itu adanya di hati manusia. Adapun iman itu perlu ada bukti, ya. Iman itu adanya di hati, tapi harus dibuktikan secara fisik. Makanya dalam ayat ini iman dirangkaikan dengan lafaz wa amilus sholihat dan amal soleh. Amal soleh itu merupakan bukti keimanan, ya. Amal soleh merupakan bukti keimanan. Makanya kalau orang mengaku iman tapi amal solehnya tidak ada, itu bukan iman, ya. Ada orang mengaku iman, amal solehnya nggak ada. Makanya dua-duanya terangkai, gitu. Kalau amal soleh sering diungkapkan dengan lafaz Islam, makanya iman dan Islam tidak bisa dipisah. Jadi amal soleh itu merupakan bukti dari iman. Kalau orang ngaku iman tidak ada amal soleh, itu bukan iman. Atau orang beramal soleh tanpa ada iman, itu bukan iman juga. Karena iman dan amal soleh itu merupakan dua hal yang mesti ada. Sudah. Nah, iman yang kuat itu nanti akan mendorong terhadap amal soleh. Iman bertambah, amal soleh bertambah. Iman berkurang, amal soleh berkurang. Di dalam ayat yang lain, semacam dalam Al-Baqarah, ketika Allah mengungkapkan lafaz dari kita benar lagi jalur mustaqim. Siapa mustaqim itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang mustaqim itu? Orang mustaqim itu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman pada yang gaib. Objek iman itu gaib, ya. Objek iman gaib. Kalau yang konkret, yang nyata itu tidak mesti diimani, ya, tidak diimani. Itu mah hanya dipercayai. Kenapa? Karena kelihatan wujudnya. Nah makanya yu'minuna bil ghaibi, objek iman itu adalah yang gaib. Allah gaib, malaikat itu gaib. Kita mengimani Allah karena diinformasikan oleh orang yang ditugasi untuk menyampaikan kepada kita, ya Rasulullah.
netizen menyebutnya katanya Tuhannya orang Islam itu tidak ada katanya. Kenapa? Orang mengatakan orang Islam itu kan Tuhan itu wujud, tapi tidak nampak, tidak ada. Beda dengan orang Kristen atau orang Islam, Tuhan menyebutkan wujud ada. Kemudian Tuhan itu menjelma jadi manusia, Yesus. Konkret katanya itu. Nah, kalau Tuhan konkret seperti itu, tidak mesti diimani, ya, tidak mesti diimani. Makanya Tuhan manusia itu, Tuhan Allah itu, ya, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita namakan. Kalau Tuhan dapat terlihat, maka akan nampak sisi kekurangan dan kelemahannya. Oh, Allah itu seperti si anu. Berarti ada yang tidak baik kan? Nah, makanya objek kita itu tadi tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran, tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, selanjutnya setelah manusia, setelah al-mutaqin oleh Allah disebut alladzina amanu, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang kedua yuqimuna shalah. Yuqimuna shalah, melaksanakan sholat dengan sempurna. Jadi tidak amal soleh lagi. Ini menunjukkan bahwa sholat merupakan bagian dari amal soleh. Dikatakan iman itu selalu terkait dengan amal soleh. Man amila sholihan wa huwa mu'minun wa la yuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa yang beramal soleh dalam keadaan iman, akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Itu amal soleh dahulukan, kemudian dilantikan dengan dalam keadaan iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu harus menjadi motivasi terwujudnya amal soleh. Nah, amal soleh dalam Al-Quran diantaranya disebutkan yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Memulai sholat begini. Kalau surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu mujaddil muttaqin alladzina yunfiquna fil sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wa 'afina 'anil nas. Itu apa juga? Ada karena banyak dilakukan iman itu dengan sholat. Nah, kenapa? Sholat menunjukkan amal soleh yang paling utama. Sholat itu amal soleh yang paling memberikan keuntungan besar kepada manusia. Kenapa? Sebab Allah lewat Rasulnya menyampaikan bahwa amal yang paling pertama akan dihisab oleh Allah. Amal yang paling pertama dihisab oleh Allah nanti adalah sholat. Maka Rasulullah ketika ya di akhir ayatnya sehabis sholat, ya dia naik ke mimbar, lalu dia menyampaikan apa? As-sholat, as-sholat, as-sholat. Artinya Allah jaga sholat, Allah jaga sholat, Allah jaga sholat. Ini jadi amal sholat yang paling utama itu adalah sholat. Dan sholat itu merupakan hal yang sangat penting dan berguna bagi umat manusia. Nah, di antaranya ada sebuah asumsi, sahih. Di antara asumsi itu ada berkisah. Idza qala anhu iya a'budu wa iya atasnya. Apabila hambaku ketika sholat membaca iya a'budu, hanya kepada kamu wa iya atasnya, dan hanya kepada Allah aku minta tolong. Nah, Allah berkomentar ketika hamba yang membaca iya a'budu wa iya atasnya, Allah menegaskan hadza baini wa baina abdi. Ini ucapan merupakan
ucapan perjanjian antara aku dan antara kami dengan hamba kami. Jadi ketika hambanya kita sholat membacakan salah satu arti dalam ada kalimat yang mana budaya kata Allah bahwa ini merupakan ungkapan perjanjian antara kami dengan hamba kami. Dan kalimatnya hanya kepada Tuhan kami akan beribadah, maka berarti kita tidak akan beribadah kepada selain Allah. Dan yang kedua, ya, kata Allah, wal abdi masalah, buat hambaku akan aku penuhi apa yang dia minta. Kita sholat itu, ya, akan aku penuhi ketika dia minta. Wal abdi masalah buat hambaku terpenuhi apa yang dia. Ada nggak manusia yang tidak punya kebutuhan? Ya, pasti semua manusia adalah mempunyai kebutuhan. Nah, untuk kebutuhannya itu, maka harus datang kepada Allah yang tidak bisa dan kepada manusia saja. Sebab Allah lah yang memberikan pertolongan dan Allah lah yang akan memberikan bantuan. Dalam kasus yang bisa bantu. Kan ada 3 orang pemuda masuk ke dalam gua, tiba-tiba gua itu terjebak, sehingga dia tidak bisa keluar dari gua itu. Ketika orang itu terdorong, waktu itu tidak bisa tergeser sedikit bersama kuda, maka mereka yang kedua berkompromi bagaimana yuk kita berdoa. Yang satu berdoa dengan menghilangkan ya amal kebaikan. Nah ini yang satu berdoa melakukan amal kebaikannya. Ya Allah, kalau amal saya ini merupakan amalan yang baik dan diterima, maka tolong ya geserlah batu ini, geserlah batu ini keluar sini, tak bergeser sendiri. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, dulu saya ya diajak tarik oleh perempuan berzina dan perempuan itu juga mau. Ketika bersiap-siap setelah berzina, tiba-tiba aku ingat Allah dan aku tidak jadi untuk berzinanya. Kalau itu merupakan kebaikan, maka lupakanlah batu ini, doronglah. Ternyata bergeser lagi, aku belum bisa keluar karena pintunya masih diperkecil. Yang ketiga berdoa lagi, ya Allah, aku dulu punya pembantu, punya tukang angkot. Nah kemudian dia keluar, nah gajinya belum diambil, maka gaji dia oleh aku yang diberikan doa kemudian dipelihara sehingga doa itu punya anak yang banyak. Tiba-tiba udah lama-lama kemudian aku serahkan ya doa yang diberikan dengan gaji dia termasuk keberkahan. Kalau itu merupakan amalan kebaikan, ya Allah geserkan batu ini dan ternyata batu ini menggeser semua. Ini merupakan pertolongan Nabi siapa Anda oleh Allah diponis istrinya itu bukan oleh manusia, diponis oleh istri Allah, diponis istrinya itu merupakan siapa? Gak mungkin dapat melahirkan. Yang pertama istrinya mandul, yang kedua usianya sudah lanjut. Tapi Nabi Zakaria punya keinginan ingin punya anak. Budalika ada Zakaria Allah. Nah, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ada sebagai anak, sedangkan menurut pandangan medis, pandangan manusia, istrinya sudah masuk, istrinya sudah tua. Nabi Zakaria berputus pengharapan. Manusia memvonis istrinya tidak bisa melahirkan karena sudah tua dan sudah masuk, tapi dia berdoa. Apa dia berdoanya? Berdoanya itu wa huwa qati'ul
memungkinkan dia akan punya anak, tapi dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan sedang sholat, maka Nabi Zakaria itu dikaruniai anak yang bernama Yahya. Itu wahuwa qa'imun yusalli. Dia berdoanya dalam keadaan sedang sholat. Nah, Allah tegaskan dalam ayat dalam hadis qudsi yang tadi, ya wali abdi masalah, buat hambaku akan aku penuhi apa yang dia minta. Yang silakan minta. Maka berarti kalau kita perhatikan, sholat itu merupakan tawaran dari Allah. Siapa yang punya kemauan, yang punya keinginan apapun juga, mintalah kepada Allah. Kapan memintanya? Memintanya adalah ketika sholat. Maka seolah-olah oleh Allah itu selalu dipanggil, diundang untuk memenuhi kebutuhan manusia itu 5 kali sehari. Yuk, yang punya keinginan silahkan kalian sholat. Dipanggil waktu subuh. Belum terpenuhi juga, minta lagi. Kapan? Ketika waktu zuhur. Belum terpenuhi lagi, silahkan minta lagi. Kapan? Di waktu asar. Jadi Allah sediakan waktu untuk memenuhi kebutuhan kita ketika kita melaksanakan sholat. Itu Allah mengundang siapa yang mau, siapa yang mau. Mau apapun juga. Gitu. Karena sholat itu merupakan pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita lebih mendekat kepada Allah, itu akan lebih Allah terdekat untuk memberikan kepada kita. Nah, sholat itu ya, sabda Rasul bahwa berkenaan dengan masalah sholat itu, ya. Rasul tegaskan, gitu ya, bahwa seutama-utamanya sholat itu afdhal sholati awal waktu. Sholat yang paling utama itu sholat di awal waktu. Yang terpahami oleh kita bukan berarti waktu itu dibagi berapa, sholat itu dibagi 3 atau 4. Ada yang disebut dibagi 3, bersepertiga waktu pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Jadi awal waktu itu 1/3 pertama. Ada yang membagi 4/4 pertama, 1/4, 1/4 ketiga, 1/4 keempat. Yang dimaksud bukan di awal waktu seperti itu. Allah sebutkan bahwa aku sholat di awal waktu, sholat yang paling utama di awal waktu, artinya bahwa orang harus memberikan perhatian terhadap sholat. Ya, orang harus mengutamakan sholat. Kalau kita analogikan dengan kebiasaan manusia, sekarang kan pemerintah mesti bagi-bagi sembako, ada BLT. Coba perhatikan pemberian BLT diumumkan, kantor bukanya jam berapa? Jam berapa mereka sudah datang ke kantor itu? Biasanya di BRI, biasanya di kantor pos dibuka jam 8, jam 7 sudah ada. Ini menggambarkan kalau orang itu betapa punya perhatian terhadap pembagian yang sudah diberikan lewat kantor pos itu. Nah, itu menunjukkan juga, nah, sholat itu harus disertai dengan perhatian. Nah, jadi orang punya perhatian, orang punya kemauan, datang dari awal. Sebelum ada, sudah ada di masjid. Tentunya orang yang sebelum ada di masjid akan berbeda kualitasnya dengan orang yang datang setelah ada. Orang yang datang setelah ada berbeda kualitasnya dengan orang yang masuk. Kenapa? Karena perhatiannya yang berbeda. Ya, selalu pakai perhatiannya yang berbeda. Itu walaupun yang penting sholat, bukan yang penting sholat, tapi perhatian yang berbeda. Makanya Rasulullah bukan barang siapa yang datang yang ke masjid di waktu Jumat berada di sholat pertama, orang itu bagaikan mendapatkan, bagaikan berkurban dengan unta. Yang kedua, sang kedua bagaikan
dengan domba. Terus sang ketiga yang akan memperoleh bagian yang kecil. Ini menggambarkan bahwa orang yang sholat disertai dengan perhatian itu akan berbeda dari kualitasnya itu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, mungkin bertanya, kok saya juga sering berdoa kepada Allah di waktu sholat, tapi tidak diijabah juga. Nah, mungkin tidak diijabahnya itu ini berkenaan dengan masalah perhatian dia pada sholat. Orang melalaikan, orang menanti-nantikan sholat itu. Berarti itu dia melaksanakan sholatnya pun tidak ada perhatian, dan ketika sholatnya pun tidak ada keseriusan. Kalian tidak khusyuk itu, ya. Nanti di sekolah misalnya ini santri yang datang semangat selalu di awal dengan setia selalu belakangan datangnya, tentunya guru itu akan memberikan penilaian yang berbeda. Gitu. Sebab dengan hadirnya dengan penuh semangat itu punya kualitas yang berbeda. Ya, sholat itu merupakan amal soleh yang paling utama dan amal soleh yang paling pertama. Nah, makanya kembali pada tadi bahwa orang bisa terbebas dari kecelakaan manakala yang pertama orang itu punya iman dan yang kedua punya amal soleh. Dan amal soleh yang paling utama adalah sholat. Karena iman dalam ayat yang lain sering dirasakan dengan, dan yang ketiga orang bisa terbebas dari celaka yang manakala tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Yang terakhir ini tidak bisa diberikan tentang waktu dan suci. Barangkali itu ya mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kalau kita ingin terbebas dari kecelakaan dan kerugian dan dari kebinasaan itu, maka pertahankan iman, dan yang kedua pertahankan amal soleh, dan yang ketiga saling menasihati tentang hak dan saling menasihati tentang kesabaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.